saya tinggal di daerah Jawa Barat itu dengan kondisi keimanan yang bagi saya sangat luar biasa ya, karena kakek sendiri memiliki masjid sendiri. Ya, kami beribadah dengan keluarga yang cukup taat kepada Tuhan, tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen. Shalom Aleichem Bishim Hamasiyah, salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Saya sangat bersyukur pada hari ini ternyata akhirnya bisa berjumpa kembali di channel ini. Saya yakin kehadiran kita hari ini kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan ya. Tadi sudah dikenalkan, memang nama saya sekarang sih Abah Daniel dipanggil ya. Nama asli saya Pujarsono, tapi sebenarnya ini satu nama yang kurang bagus artinya ya. Nama yang kurang bagus karena ketika saya lahir, menurut keterangan orang tua, orang saya kan tidak pernah tahu kapan saya dilahirkan gitu ya. Menurut keterangan bahwa saya sakit-sakitan, asli nama saya Tatang. Ya, nama saya Tatang dari daerah Jawa Barat, kemudian karena sakit-sakitan dikasih ke nenek, masih belum sembuh juga, digantilah nama saya menjadi Pujarsono, artinya putus kasih sayang. Saya mencari nama dicarikan nama di daerah Jawa, daerah Cilacap. Lalu kemudian dengan catatan orang tua harus berpisah. Jadi sebenarnya nama yang sangat menyakitkan ya, nama yang bagus ya. Jadi nama yang kurang bagus, putus kasih sayang. Bukan dari kata fajru, fajar, tapi dari kata fujuru, putus. Nah untuk itu pertumbuhan perkembangan saya tinggal di daerah Jawa Barat itu dengan kondisi keimanan yang bagi saya sangat luar biasa ya, karena kakek sendiri memiliki masjid sendiri. Ya, kami beribadah dengan keluarga yang cukup taat kepada Tuhan, tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen, apalagi kemudian bermimpi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, makanya yang pertama saya sering dikatakan ini pendeta keluaran ya, dari yang tidak percaya menjadi percaya. Yang kedua, saya hampir tidak pernah bilang waktu saya kecil, karena sampai hari ini saya masih kecil. Ya. Lalu kemudian perjalanan kehidupan yang tidak pernah menyangka adalah memimpin saya ke tanah Jawa, karena tidak bisa di sekolah di kampung. Lalu kemudian saya di Jawa. Saya tinggal di kompleks sebuah pondok juga ya. Pondok juga, dan bersyukur di situ kami mendapat bimbingan yang begitu luar biasa. Lalu kemudian saya menikahi seorang istri tentunya yang sampai hari ini dengan anak 2. Makanya saya disebut anggota Persija, Pak Marbun, artinya Persatuan Istri Jawa ya. Istri saya orang Jawa ya. Ya, tapi proses ke sebuah pernikahan itu sebenarnya ada hal yang mungkin Tuhan sebenarnya sudah tertawa saat itu, karena saya mendapatkan surat kateksasi nikah, walaupun saya belum pernah kateksasi nikah. Saya mendapatkan surat CD, walaupun saya belum pernah CD, gitu ya. Lalu saya membuat akte kelahiran baru, ya sah aktenya. Lalu membuat juga KTP baru, ya. Jadi dengan KTP yang Kristen, kemudian akhirnya saya bisa menikahi gadis Jawa ya. Itu satu perjalanan yang saya yakin pada saat itu bagi saya mungkin adalah perjuangan untuk memenuhi amanat supaya saya bisa memenangkan calon istri saya. Tetapi dari sisi pandangan Tuhan, saya yakin ini menjadi satu turning point untuk kemudian saya bisa lebih perjalanan berikutnya bersama dengan Tuhan. Jadi saya bekerja lalu kemudian punya anak, tetapi pada saat proses itulah Tuhan mulai bekerja dengan
fitnahan, dengan berbagai banyak hal yang membuat saya memutuskan untuk tidak bekerja dan keluar. Lalu kemudian saya pada saat prosesnya lari ke daerah Jakarta, di sanalah Tuhan menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa di luar perkiraan sebelumnya. Karena justru saya di Pejaten dulu saya membuat ada satu majelis, ya belum banyak sih ya, hal yang beberapa keluarga, dua keluarga gitu ya, kita sering sana, tapi di Pejaten saya menggunakan nama Joni waktu itu. Ya lalu kemudian pindah lagi ke daerah Bekasi, saya menggunakan nama Komar karena sebutan orang itu lagi, apakah karena kecilnya atau karena apanya yang mirip dengan Komar saya juga tidak tahu ya. Jadi kami membuat satu acara yang mungkin sekarang disebut majelis taklim ya, tidak terlalu ini, tetapi berjalan seminggu 2 kali. Ketika malam Selasa biasanya saya dengan nadom, puji-pujian, lalu malam Jumat biasanya kita dengan share, kami diskusi 2 arah. Nah dalam konteks itu kemudian Tuhan bekerja dengan cara bagaimana mereka bertanya. Satu bertanya tentang Isa. Yang kedua bertanya tentang Natal. Saya mencoba menjawab tentang Natal dulu, bahwa memang karena satu hobi adalah mencari ayat-ayat yang melemahkan kekristenan pada waktu itu. Yaitu ayat-ayat yang saya seperti aku diutus hanya untuk orang yang hilang di Israel ya. Lalu dari pertanyaan yang muncul itulah saya memutuskan menyimpulkan bahwa satu, Natal memang tidak alkitabiah karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Natal. Dan apakah Yesus lahir tanggal 25? Tidak ya. Menurut sejarah memang saya belajar, kita belajar ya. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua tentang siapakah Yesus, Isa Al-Masih. Nah dari pertanyaan itulah kemudian, karena saya tidak mungkin bertanya kepada siapa saja, akhirnya saya bertanya membeli buku ya, yang kita tahu buku itu adalah Alkitab. Dalam buku itu jelas disebutkan, dalam Alkitab itu saya mulai membaca dan belajar. Ternyata Tuhan menunjukkan kepada satu pokok yang luar biasa bahwa saya tidak diminta oleh Tuhan membaca Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, tetapi Tuhan lebih menuntun saya untuk membaca di Injil Yohanes, yang akhirnya sampailah kepada ayat yang keempat, pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada pemahaman yang seringkali saya dengar waktu itu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ternyata ayat itu dengan tegas mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah ayat ini menjadi ayat yang bagi saya waktu itu tidak memahami. Ini sekarang ada tulisan yang bisa berjalan zaman sekarang ya. Zaman dulu kita tidak tahu. Ya, tapi ketika kemudian saya sholat, dan ketika saya mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ayat itu selalu hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa ke sorga kalau tidak melalui aku. Dan itu terus menggelitik sampai akhirnya saya selama 4 bulan saya melakukan doa, sembahyang malam. Sebenarnya mana yang betul? Ya. Karena kami punya pemahaman jelas waktu itu tentang keyakinan kepada iman yang ada. Nah saudara, akhirnya pada saat itulah setelah 4 bulan bergumul, Tuhan izinkan untuk saya berangkat ke sebuah gereja di daerah Cinere. Ya, cabang dari Kebon Kacang, dari Ibu Mary Ihwan dulu. Saya masuk di sana, pertama kali saya mendengar pujian, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya bisa menangis, saya betul-betul bisa tersentuh, lalu saya menulis surat ke istri waktu itu, karena istri saya tinggal dengan anak 1. Tinggal karena istri tidak mau
menandatangani ya, kita udah pengajuan perceraian, tidak mau menandatangani, lalu kemudian dari situlah saya menulis surat dalam nama Tuhan, lalu kemudian nulis lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lalu istri menyusul, dan perjalanan berikutnya saya pemuridan di daerah Ponorogo. Ya, setelah pemuridan itu saya awalnya, saudara tahu, sebelum saya masuk ke pemuridan, di tempat di mana saya tinggal, daerah Meruyung ya, waktu itu saya dibilang oleh pimpinan di mana saya bekerja, sebutkan bahwa kamu ini dengan anjing aja lebih berharga anjing. Yang heran itu saya tidak emosi, tetapi saya mencoba untuk bertanya kembali di gereja, dan hamba Tuhan berkata, gak apa-apa, anjing yang hidup lebih berharga daripada singa yang mati ya, dalam kitab pengkhotbah berkata demikian. Itu yang menguatkan. Jadi tantangan pertama sudah muncul. Tantangan berikutnya adalah harus siap untuk kemudian menghadapi tantangan-tantangan setelah itu. Pasti akhirnya keluarga jauh dari saya, yang sampai hari ini ibu saya belum sepenuhnya ya, karena saya sempat diminta untuk memilih apakah memilih jemaat atau memilih ibu. Saya katakan bahwa semua yang ibu keluarkan sudah saya kembalikan. Saya sudah membangun rumah, membangun masjid waktu itu. Masjid kecil ya, seperti musola kalau di sini. Tapi ramai juga kalau di kampung. Dan saya sudah menyekolahkan adik saya. Tapi ada satu yang tidak bisa saya bayar dari ibu adalah saya pernah dikandung dan dilahirkan. Sehingga itu yang membuat saya tidak membenci. Tapi kalau saya harus memilih, maka saya memilih jemaat. Karena waktu itu adalah ada jemaat yang mau datang ke rumah kampung, ternyata ditolak. Ya, tidak boleh, karena saudara teman-temanmu Kristen. Saya bilang, anak ibu Kristen, saya Kristen, istri Kristen, anak Kristen. Tapi kan itu anak, itu hanya casing saja. Saudara, itu satu pergumulan yang begitu berat ya, sampai harus mengambil keputusan seperti itu. Nah, kemudian saya pulang waktu saat ini, kembali lagi ke awal, saya ke mertua. Saudara bayangkan kalau kemudian punya anak satu tinggal sama mertua ya, harganya kita hampir tidak ada lagi ya. Istri sih bekerja, tapi saya bersyukur dengan istri yang begitu setia ya. Artinya saya dalam keadaan ngedrop, tapi dia tetap setia ya, tetap konsisten ya sampai hari ini. Nah, akhirnya saya pemuridan di Ponorogo. Satu pengalaman pemuridan di Ponorogo di salah satu gereja, dengan menggebu tentunya, namanya petobat baru ya waktu itu, tentu sangat menggebu, dan akhirnya saya kuliah di salah satu kampus di Unmer Ponorogo. Perlu saya garis bawahi bahwa ketika kemudian saya ada di sana, karena saking menggebunya, akhirnya saya rindu untuk mengadakan Natal. Setelah kampus ini bertahun-tahun berdiri belum ada Natal. Tuhan menggunakan saya sebagai orang yang baru di dalam itu, dan kemudian terjadi satu hal yang ada fitnah yang luar biasa. Waktu itu saya diisukan memutuskan ayat ya, memutus ayat Al-Quran di surat Al-Ma'un. Hanya diputus di sampai ayat yang keempat, sementara surat itu berlanjut sampai di ayat yang kelima. Jadi ketika saya disidang dari siang sampai jam 10:30 malam, saya sendiri, tetapi Tuhan betul-betul menyertai dengan begitu luar biasa, sampai akhirnya jam 10:30 malam saya menjelaskan kepada teman-teman yang ada di sana. Media belum seperti sekarang pada waktu itu ya, dari teman-teman yang ada di kampus itu, dari teman-teman yang ada di Gontor, Ngabar, dari kepolisian saat itu, Oramil, pihak kampus. Saya hanya bilang begini, saya tidak mungkin memutus ayat itu karena saya tahu artinya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Surat Al-Maun ayat 4 dan ayat yang kelima. Jadi celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Jadi bukan orang yang sholat yang celaka, tapi yang lalai di dalam sholatnya.
Nah, saudara perhatikan di sini, saya sangat bersyukur jam 10:30 malam saya dilepas dan mereka bilang tidak mungkin kita berdebat dengan seorang misionaris. Saya meneteskan air mata. Kenapa? Baru 6 bulan terima Tuhan, tapi Tuhan sudah menguji dengan begitu luar biasa. Dan benar apa kata firman Tuhan, kalau kamu diperhadapkan kepada penguasa, maka Roh Kudus yang akan mendampingi kita. Tapi dari situlah saya menikmati sebuah panggilan di dalam Tuhan yang akhirnya saya harus memilih dan kemudian saya pergi ke sekolah Alkitab Palembang. Ya, tentu dengan karakter yang berbeda ya, dengan terus dibimbing dan sampai hari ini dari Palembang saya pergi ke Jember dan dari dua kampus ini hampir saya tidak dianggap mampu ya karena mungkin wajah yang seperti ini seringkali orang bilang kamu ini tidak ada tampang pendeta. Ya, jadi saya bilang tampang apa sih yang ada pada saya ya. Jadi sebenarnya tampang pendeta itu seperti apa. Nah, jadi kemudian ketika saya di sekolah di Palembang, saya sekolah di Jember, tidak pernah ada tugas apapun, ternyata justru itu juga menjadi satu pembentukan. Ini satu proses yang begitu luar biasa dan ketika kemudian saya mencoba ada seorang anak yang bertanya kepada saya, bukankah Bapak tahu inna dinna indallahil Islam? Ya, agama yang diridhoi Allah agama Islam. Yes, kalau karena Anda Islam, saya bilang. Jadi sampai hari ini saya tidak pernah membenci Muslim, Islam. Ya, saya tidak pernah orang yang kemudian mengisukan sesuatu yang tidak baik. Ya, kenapa? Karena saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen. Ketika suatu kali ada yang bertanya sebelum kembali yang proses tadi, apa yang menyebabkan Bapak pindah agama? Saya bilang, saya tidak tahu. Apa yang kurang dari Islam? Tidak ada. Lalu kenapa saya Bapak pindah? Tidak tahu. Saudara, saya langsung disalami dan dia bilang, saya setuju, itu karomah. Jadi ketika kita berpindah itu adalah sebenggenapi firman Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bukankah Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalimat ini ketika terjadi, ketika ada seorang mahasiswa GM waktu itu bertanya, inna dinna indallahil Islam, agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Saya bilang, ya Anda harus bilang begitu, karena Anda Muslim. Nah, lalu menurut Bapak bagaimana? Saya Kristen, maaf kalau Kristen, saya menjelaskan di situ. Kristen bukan agama. Ya, agama kan hanya ada di KTP. Ya, Kristen bukan agama, tapi sebuah keyakinan. Yang pertama dalam buku saya Kristen Pinggiran, saya menulis menjawab itu bahwa agama Kristen itu adalah yang pertama, Kristen itu adalah keyakinan dan kepastian. Kepastian akan kehidupan sekarang dan kepastian akan kehidupan yang akan datang, maka kematian orang Kristen jelas. Kata saya selalu mengatakan orang Kristen tidak akan pernah mati kalau rumahnya belum jadi. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang bahwa kalau rumah itu sudah tersedia, aku akan datang menjemput kamu. Yang kedua, Kristen itu adalah perubahan hidup. Saudara, perhatikan di sini yang saya alami dalam hidup saya. Ketika Tuhan bilang kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa yang baru dari saya? Tapi karena agama seringkali mengajarkan tentang berubah yang di luar untuk mengubah yang di dalam. Tetapi kekristenan mengajarkan adalah perubahan yang di dalam untuk mengubah yang di luar. Kenapa? Karena kita diselamatkan oleh karena anugerah. Jadi sebuah perbuatan baik yang kita lakukan adalah oleh karena kita sudah menerima jaminan. Lalu yang ketiga, pengalaman hidup, dan yang keempat, buah hidup. Pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan, apakah itu selesai? Belum, saudara. Ada begitu banyak hal yang kemudian saya hadapi. Ketika saya ada di pos ronda, ada seorang bapak yang kemudian bertanya kepada saya, apakah tugas bapak mengkristenkan? Tugas pendeta? Tidak. Lalu siapa yang tugas mengkristenkan? Misionaris? Bukan. Misionaris tugasnya adalah menceritakan, mengabarkan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Lalu siapa yang mengkristenkan? Saya ungkapkan ayat itu. Lalu apa artinya Kristen? Saya bilang, Yesus tidak pernah mendirikan agama.
agama Kristen itu adalah sebuah tanggung jawab dari orang yang hidupnya seperti Kristus hidup. Sehingga dari situlah kemudian dikatakan sama. Akhirnya orang tersebut kemudian menjadi sahabat. Kenapa? Karena Islam juga artinya tunduk, patuh, taat, dan berserah. Jadi orang Islam juga orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang taat, dan orang yang berserah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, komunikasi yang baik. Apakah itu selesai? Belum. Ketika saya mulai pelayanan, kalau saya flashback ke dalam pelayanan saya mengalami satu hal yang betul-betul mengerikan. Kenapa? Tuhan izinkan selama 4 tahun saya hanya melayani satu keluarga saja selama 4 tahun. Ini bukan satu perjuangan yang gampang. Kalau saya melihat ke belakang kok bisa ya, kok mampu ya. Itu Tuhan yang menggerakkan, dan yang hebat di sini Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan semuanya. Saya diresolusi, ya tidak boleh ada di situ. Dengan banyak orang yang hadir ke situ, digeruduk begitu banyak orang. Saya harus keluar dari tempat itu. Dan akhirnya keluar, ternyata Tuhan izinkan. Ketika keluar dari situ, justru pekerjaan Tuhan semakin berkembang. Ada hamba Tuhan yang menampung kami secara rohani. Ada anak Tuhan yang menyiapkan tempat ibadahnya. Sehingga saya kemudian memberi nama gereja tempat saya bernaung itu adalah Aletheia Tirta Kencana. Aletheia adalah karena ada orang bapak rohani yang kemudian memberikan backup secara rohani untuk surat menyurat. Lalu Tirta Kencana adalah seorang bapak yang sudah almarhum, dua-duanya juga bapak rohani juga, memberikan tempatnya untuk kami beribadah. Saudara, 2003 kami digeruduk lagi karena mau coba untuk membangun tempat ibadah. Disidang terus menerus. Tapi dari kemudian yang terjadi seperti itulah, saya berusaha, berdoa, meminta kepada Tuhan untuk tidak ada sakit hati bahwa ini adalah sebuah proses. Kalau tidak ada yang seperti itu, maka tidak ada yang tidak akan menjadi seperti hari ini. Sebagaimana kemudian suatu kali saya ada di siaran radio, saya bertemu dengan anak yang memfitnah saya ketika saya bekerja. Pada saat memfitnah itulah kemudian saya betul-betul ada pilihan. Saya tetap bekerja dengan tidak mungkin ada kenaikan, atau saya keluar. Dan akhirnya saya keluar. Tapi belasan tahun kemudian saya bertemu dengan dia dan saya peluk dia. Saya bilang terima kasih. Kenapa? Karena dulu kamu sudah memfitnah saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, andai kenapa kalau dulu kamu nggak fitnah saya tidak akan pernah ada seperti saat ini ada.